Sutradara Nurul Istian, dramaturg Devina Fatina Zahrawulan, Utia Syali Awali, Ilma Nurul Fuada, dan Muna Rahmati. Sinopsis. Kekejaman Surabaya sebagai kota urban menghimpit manusia untuk memperjuangkan diri. Segala pekerjaan, baik menurut agama halal atau tidak, dilakoni untuk menyambung hidup yang brengsek ini. Begitu pula dengan Tarmina dan Mardi. Tarmina seorang pelacur dan Mardi seorang pencopet pasar. Beginilah kisah asmara pinggiran ini bermula. Dari percakapan Mardi dan Tarmina di atas ranjang reok sebuah rumah pelacuran, kuncuplah sebuah bunga asmara dan harapan menyala kembali untuk hari esok yang lebih baik. Namun, bagi mereka kaum urban yang gagal, yang hidup di garis kebobrokan dunia, segala hal tentu tak akan mudah. Mereka hidup di bawah tuntutan ekspektasi orang tua, pandangan orang lain, serta tak lupa garis takdir yang telah ditentukan sang sutradara. Apakah yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Akankah Mardi berhasil memekarkan kuncup bunga kasih sayangnya bersama Tarmina? Ataukah harapan mereka berdua menyala dengan terang? Atau pada akhirnya malah sebaliknya? Marilah kita saksikan pementasan drama lokal Asmara Pinggiran 2020. Selamat menyaksikan.
Iya. Para penonton sekalian, baik yang bahagia maupun yang tidak bahagia, perlu saya jelaskan bahwa sandiwara ini adalah sungguh-sungguh sandiwara. Sandiwara ini bercerita tentang pencopet dan pelacur, sandiwara ini adalah sandiwara yang sangat haru. atau sandiwara ini adalah sandiwara yang sakit hati Sandiwara ini memang sangat universal. dan masih sering terjadi di kota ini. Sana, Tara. Di sini ada di Nicat tentunya. Berapa bagus nih? Lagi dapat ini. Ada Punya Ning sih. Ini siapa? Dengar dong. Oh, maksudnya kan itu. Penonton, Oh! Ning Rondo datang lagi. Musik. Siap, Ding. Ayo. Selesai lagunya. Yeay, beri tepuk tangan yang meriah buat Ning Rondo. Loh. Ini punya Ning mau dibawa kemana nih? Ada apa itu kok ribut-ribut? Mana ini anak-anakku ini? Ayo kembali. Ning, lihat Ning. Dapat banyak nih. Enak nih. Sudah. Alhamdulillah hari ini rezeki nongklok. Alhamdulillah nih. Sekali sebentar ya nih. Aduh, alhamdulillah.
juga berkat dagelanmu itu yang semakin nyaring tanpa terdengar-nyaring. Dagelan-dagelan lama gaya baru nih, tanpa rias, tanpa kostum, tanpa tetek bunga lainnya. Ide bagus itu Bagio. Bertemu dengan Ning adalah suatu keberuntungan buat kami. Betul tidak Peno? Betul itu Lotong. Goyangan Ning Rondo membuatku semakin ingin bergoyang sampai bawah. Kalian ini selalu saja menggodaku. Kalau begitu tidak usah berlama-lama. Kasihan penonton yang menunggu. Izinkan saya memperkenalkan Ning kita, Ning Rondo. Ya. Kalian ini memang anak-anakku yang paling manis. Sekarang giliranku memperkenalkan anak-anakku. Dari yang paling belakang ada saudara keempat alias Otong. Aku Otong. Kalian masih suka nongkrong di kafe? Udah nggak zaman. Sekarang nongkrongnya di OI. Satu ronde cuma 50. Lalu ada saudara ketiga alias Penuh. Hai, aku Penuh. Aku seorang pemakai. Aku yang dulu bukan layak sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Lalu ada saudara kedua alias Dudung. Namaku Dudung. Kerjaanku adalah seorang pengemis. Minta kasihan. Lalu ada saudara pertama alias Bagio. Saya Bagio. Hal-hal yang saya sutradarai melebihi sutradara-sutradara terkenal. Memang Bagio ini sangat pintar menyutradarai lakon-lakonnya. Memangnya malam ini ada lakon apa nih? Lakon yang itu loh Bagio. Yang mana itu, Neng? Yang itu loh. Yang itu. Iya yang itu. Inilah lakon Mardi dan Tarmina, Asmara Pinggiran. Bagaimana kalau kita bernyanyi sekali lagi? Boleh. Kita dong. Tunggu dulu. Lama. Kalian yang tidak berbayar gitu? Siapa orang itu berapa kita? Iya, ini benar itu, Neng. Asal ngomong aja. Main aja ke berapa kita? Membantah sekali lagi tidak boleh bergoyang dengan Ning Rondo. Bayar ya. Nanti. Coba duitnya mana? Ini nih. Tuh masih banyak. Tuh masih banyak. 50, 100. Banyak. Penonton siap bernyanyi lagi? Siap. Musik. Ayo musiknya mana ini toh?
Aku tahu yang keberapa hari ini, Tan. Hari ini hanya kamu, Mardi. Sungguh, Sungguh. kamu cantik sekali hari ini. Apakah aku harus membayarmu lebih? Mardi. Tan, aku sudah tidak sabar. Ayo, Tan. Ayo. Hermina, bagaimana kalau kita kawin saja? Gampang. Bayar saja dulu sekarang. Bajingan! Masa kamu gak percaya sama aku? Minggu yang lalu aku bayar berapa? Biasa. 2. Kali ini 7. Tuh, itu saja. Wah, beneran ternyata. Kamu kira itu uang palsu? Rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Teh kucing tuh yang nomplok. Keringat. Iya juga. Sekarang jawab. Bagaimana kalau kita kawin saja? Jangan anak-anak ah. Aku serius, Tar. Umurku sudah 25. Dan aku juga sudah punya pekerjaan. Aku 21 juga, udah punya pekerjaan tuh. Itu lebih bagus lagi. Aku ingat saat kita kecil, kita pernah main penganten-pengantenan. Dan kukira aku masih cinta sama kamu. Kalau aku enggak, Belakangan kan bisa. Bagaimana? kenapa mesti kawin sih? Seperti umumnya orang-orang. Biar gampang. Gampang gimana? Biar gak ngantri terus, Tar. Begini kan gampang, Mardi. Lebih gampang lagi kalau kita tuh kawin. Sudahlah, jangan banyak tanya. Bagaimana kalau kita kawin saja? Tidak, kita bicarakan di luar. Tarmina, tunggu dulu, Tidak, Tarmina. di luar, Mardi. Tarmina, ayo kita kawin, Tarmina. Seorang pencoba di Surabaya yang terkencang, kekasih jasa
Apa kita harus memberi restu pada dia? Bu, Apa, Pak? harus taruh di mana kehormatan saya kalau mati? Sabar, Pak. Sabar. Tidak, Pak, tak mungkin. kenapa, Pak? Coba Anda bayangkan, apa kata orang-orang seluruh desa kalau mati terminal kawin? Aib, Bu, aib. Sia-sia dia kerja di Surabaya. Pernahkah Anda bayangkan anak Anda kawin dengan seorang pelacur, seorang pencopet? Sebagai orang tua, pasti bahagia melayani dia saat masih kecil. Kita rawat dia, kita sekolahkan dia agar dia sukses saat dewasa. Tapi tiba-tiba dia datang lalu mengatakan ingin kawin dengan seorang pelacur, seorang pencopet. Yang benar saja. Tapi kan dia cinta, Pak. Diam. Lalu mau bagaimana? Saya akan panggil dia ke sini. Pak! Bapak! Bapak! Pak! Bapak! Bapak! Selalu seperti ini. Bapak ini kebiasaan. Ibu mati loh. Sebenarnya, loh, ibu mau ngomong. Ibu dulu aja. Ibu dulu. Saya marah aja. Ibu dulu. Ya sudah saja. Mau ngomong apa, Bu? Sebenarnya ya Bu, saya punya kebenaran sama suami saya. Saya juga, Bu, kalau itu. Yang penting bagi saya mah disunat Bu. Biar dia kawin dengan siapapun kalau sudah jodohnya. Betul itu. Tapi ya, Bu, sudah sedemikian tua permusuhan kami sampai kami sendiri tak tahu apa akar masalahnya. Satu-satunya yang kami tahu sejak kecil adalah kami bermusuhan. Paman saya kemarin cerita Bu. Cerita apa, Bu? Yang itu Bu. Yang itu yang mana? Yang itu, Bu. Aduh, saya kok lupa ya. Cerita loh kepada saya. Tunggu, saya tak ingat-ingat dulu, Bu. Yang mana ya ceritanya? Oh, saya ingat, Bu. Cerita yang itu kan, Bu. Ya, Bu, saya. kakek kita mencintai seorang gadis yang sama. Wah, iya saya ingat betul, Bu. Tapi akhirnya mereka sama-sama tak mendapatkan gadis itu. Kasian sekali mereka ini. Ya, pendeknya begitulah. Sudah saatnya saya harus menutup erat lubang permusuhan bubuyutan ini. Setuju? Jadi sekali lagi saya tidak keberatan kalau Madi menikah tandingan. Saya juga tidak keberatan saat itu. Ya, sebenarnya saya juga tak yakin Bu. Apa, Bu? Madi harus pelacur di Surabaya seperti dibicarakan orang-orang. Bu, anak saya itu loh bukan pelacur. Betul kan? Aduh, ibu ini. Ya, saya masih berharap sih Bu, Madi mendapatkan jodoh yang lebih baik. Jodoh yang lebih baik seperti apa lagi sih, Bu? Kan anak saya sudah sempurna. Kurang Bu, terminal itu kurang. Kurangnya seperti apa toh, Bu? Terminal itu kurang montok. Kurang montok. Bu, lihat anak saya baik-baik ya. Anak saya itu sudah cantik, terus seksi pula. Bodinya tuh bohai. Apa yang kurang, Bu? Kurang Bu, anak saya tuh gagah perkasa.
Tarik nafas. Tahan. Mati pun Bapak. Udah Pak. Hembuskan. Bu, apa Ibu setuju? Anakmu ini kawin dengan seorang pelacur, seorang pencopet? Dari tidak Pak, tidak. Nah, kamu masih ingin kawin dengan pelacur itu, dengan pencopet itu? Masih? Sebenarnya saya bilang iya, tapi tak ada dengan suami saya. Cinta tidak semudah yang dipikirkan. Kebanyakan orang lebih sulit dari memotong kuku dengan golok. Mar, banyak pilihan yang bisa kamu pilih. Apa kamu tidak sadar akan hal itu? Baiklah, kita ulangi pembicaraan kita. Bu, aku sudah bicara. Anakmu sudah bicara. Sekarang giliran gue yang bicara. Nak, kamu ingin restu bukan? Iya, Bu. Kamu pikir Bapak akan menjerumuskan kamu? Pasti tidak, Bu. Pak, kamu pasti tidak bermaksud untuk menjerumuskan anakmu kan Pak? Pasti, Bu. Nah, sekarang bicara satu sama lain tanpa nafsu amarah. Boleh? Boleh? Boleh. Mar, Tar, kamu masih pada pendengarmu? Masih? Dan bahkan makin kuat. Makin kuat. Saya bakal mati. Kalau begitu, saya akan memberikan kamu ultimatum. Sebaliknya, mental saya telah siap menerima apa saja. Bagus, Pati. Dengan ultimatum ini, saya hanya akan menyederhanakan perdebatan yang tidak masuk akal ini. Begini, kalau kamu masih pada niatmu kawin dengan seorang Pelacur, pencopet itu, saya hanya minta agar hubungan kita sebagai anak dan bapak putus. Bapak serius? Kamu kira saya main-main? Putus. Baiklah, Nak, belum Bu. Belum selesai. Saya baru akan pelajari ultimatum itu. bagus Nak, bagus. Pelajarilah ultimatum itu baik-baik. Kalau begitu, Bapak akan memberikan kamu waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Bu, ayo duduk. Bergetar hatiku saat ku berkenangan. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah aku sekarang mimpimu. Harilah kamu serta hidupku. Kenyalah aku ini menanti harapan di hatimu. Bawalah diriku selamanya. Mati. Jadi bagaimana? Tenang saja. Mati. Jangan khawatir, Tar. Sesuai dengan rencana kita. Baiklah, sesuai dengan rencana kita. Ya.
Sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Udah. Dadah, sampai jumpa. Mardi, Tarmina, Mardi, mana rumah? Iya, Pak. Bapak Ada Rida. acara lagi. Jadi, bagaimana nak? Jangan hanya membisu, Nak. Tidak, Bu. Kalau begitu, bicaralah. Apa keputusanmu? Bapak tetap dan keputusan keputusan Bapak tetap. Nah, Tapi hati-hati dengan keputusanmu, nak. Jangan khawatir. Keputusan Keputusan Bapak telah menjadi menjadi keputusan keputusan saya. saya. Maksudmu, nak? Terus Terus terang, terang, menurutku Bapak benar. Dengan menawarkan putusnya hubungan antara kita, saya merasa lebih sehat. Jadi, ya, Bapak benar sekali. Lebih baik kita putuskan hubungan antara kita. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak lagi punya persoalan. Dan kehormatan Bapak tidak lagi ternodai. Dan mulai hari ini, saya tak perlu menyisihkan hasil jeripaya saya. Seluruh penghasilan akan saya habiskan sampai rupiah yang dari akhir. kau dengar, Pak? Kau dengar? Sebelum dia berpikir seperti itu, saya telah membayangkan kesulitan seperti apa yang akan terjadi kalau ia sudah nekat seperti itu. Sebentar, Nah, sebentar nak. sepertinya kamu belum cukup memahami ultimatum Bapak. Cukup? Barangkali kau belum mengerti ultimatum Bapak itu. Kalimat Bapak jelas sekali. Selain itu, telinga saya sangat baik. Percayalah, semua penonton akan mendukung penuh keputusan Bapak yang maju itu. Sebentar, nak. Sebentar, jangan sebentar. Tidak, Saya senang sekali seperti orang mati. Kamu mengerti apa yang aku ucapkan? Apakah berarti Bapak mengerti dengan keputusan Bapak? Jadi, kamu lebih keras memutus hubungan Di antara kita. sesuai dengan kemauan Bapak. Sungguh-sungguh putus, lebih tegas, patahkan seperti Arab. Lalu kamu akan melanggarkanmu, kawin begitu saja tanpa restu orang tua. Begitulah kira-kira. Lalu, siapa yang akan merestuimu? Yang doanya cuma siapa? Pegawai catatan sipil tentu saja. Harus hubungan denganku, Pak. Bu, tidak Bapak nggak suka melihat pelacuran itu adalah hal yang tidak baik, Bu. Kita mati, Pak. Akan memutuskan hubungan dengan anak kita. Kita juga ada kepentingan kita, Pak. Tidak dengan hal itu juga, Bu. Tapi kehidupan kita juga antara kita, Pak. Tapi, Bu. Tapi, Pak, sudah. Sekarang, Bapak minta maaf, Pak. Sekarang. Baiklah. Mar, saya terharu, nak. Ujian dan cobaan yang Bapak berikan tidak sedikit pun menggoyahkan niat sucimu. Kini kami yakin betapa besar cintamu kepada kekasihmu. Tidak terlalu besar, tapi besar sekali. Anakku, kamu lulus, nak. Maafkan Bapak, Karena Bapak terlalu kasar. Maafkan juga karena Bapak telah menyebut calonmu sebagai pelacur. sebagai pencopet. Bapak tak perlu minta maaf. Karena ia memang seorang pelacur Copet, dan saya sendiri memang seorang pencopet. pelacur. Jadi, apakah kita akan berbagi rombongan, Ibu?
Lihatlah Ibu Muna. Kalaupun benar, lebih bijaksana kalau kamu berbohong saja. Bu. Baiklah. Saya bohong. Jadi tidak benar kamu pencopet. Kamu seorang pelacur. Siapa bilang saya pencopet? Ternyata cuma fitnah, bukan? Bukan cuma fitnah, tapi penghinaan terhadap wali kota Surabaya. Bu. Apa kita jadi istri wali kota Surabaya, Pak? Alhamdulillah. Sekali dia, Bu. Mati. Luar biasa. Kamu jadi banget. Anakku, selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Kamu sana ya. Kita bisa mainkan bola. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Tunjukin titiknya dong. Oh iya. Ayo, ayo. Kita bermain. Iya, Pak. Ayo. Senang sebentar, sedih sebentar, kacau sebentar. Mereka semua datang ke Ana ketika sedang mengalami masalah baik agama maupun kehidupan mereka. Mereka memanggil Ana Gus. Gus, 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 Gus. Kenapa Tartina? Kenapa tangismu begitu pilu? Sakit kepalaku, Gus. Dipukuli suamiku. Mardi! Dia kayak ibu, Gus. Aku dibuat buta olehnya. Itu karena jiwamu belum matang, Mardi. Hanya saja, mereka belum tahu permasalahannya, sama halnya para penonton. Lalu, apa masalahnya itu, wahai muridku? Sebagai suami yang baik, Mardi semakin giat mencopet. Begitu pula Tamina semakin giat meluntik. Pada suatu malam, 16 lelaki antre depan Tamina. Dan Mardi sebagai lelaki ke-16 sedang menunggu giliran dan jatah kemesraan. Mardi, apakah kau juga membayar seperti laki-laki lain? Tentu saja, saya membayarnya dengan tarif tertinggi. Tidak ada orang lain yang membayar setinggi itu. Meski begitu, saya harus menunggu giliran sampai antrian ke-16. Bayangkan, Gus, betapa kecewanya saya. Dan karena itu
Di antara mereka yang mengantri itu ada sahabat Armina, Mas Kat namanya. Apa salah Mas Kat kalau misalkan dia berbuat sama dengan laki lain? Aku yang menyalahkan. Mas Kat, ini kau Mas Kat yang benci kamu. Jatuh. Benci kamu. Dengan ini saya umumkan tata tertib praktek prajurit Armina. Yang pertama, persetubuhan boleh berlangsung atas dasar suka sama suka. Dan yang kedua, tarif persetubuhan harus dibayar di muka. Dan yang ketiga, siapapun yang merasa sebagai laki-laki boleh ikut dalam transaksi tersebut, kecuali saudara, keluarga, dan sahabat. Dan yang terakhir, ketentuan ini berlaku surut mulai beberapa saat yang lalu. Dan kau terkena ketentuan itu, Mas Kat. Aku tidak terima. Ini sama sekali tidak adil. Kalau kau boleh mencopet siapa saja, kenapa aku tidak boleh bersatu dengan siapa saja? Apa komentar kalian, wahai murid-muridku? Menurutku Gus, kecemburuan Mardi adalah suatu hal yang wajar. Kan dia suaminya Darmina. Ya memang wajar, tapi artinya jiwanya belum matang. Mardi! Ya, Gus. Ente tahu kenapa orang cemburu? Tahu, Gus. Karena mukanya jelek. Sini. Apa muka ente jelek? Jelas enggak lah, Gus. Jadi ente tidak perlu cemburu, Mardi. Tata tertib di atas yang ente buat, aneh batalkan. Jadi, Gus, Darmina bebas bersetubuh dengan siapa saja, baik dibayar atau tidak, di muka atau di belakang. Makasih Gus. Obati luka-luka bentar, masalah sudah selesai. Baik Gus. Terima kasih Gus. Ambilkan anak kursi. Udah, Gus. Ada capek. Ya, Gus. Gus. Ah. Rokok, mulut anda asam. Kok kan ada merepotkan sekali. Korek. Bodoh, lama sekali ente. Tusuk gigi. Sini Gus. Saya bilang apa nih? Nah, betul itu. Dari keributan tadi, Anda tahu, ente adalah seorang pencopet. ya, Gus. Surabaya begitu keras. Sulit mencari pekerjaan. Di mana-mana juga susah, Mandi. Tidak hanya dirimu doang, tapi agama kita mengharamkan pengemisan dan memperbolehkan perampasan atau yang sejenis. Apakah berarti mencopet terus perbuatan sejenis, Gus? Itu perbedaan anak-anak, tapi boleh juga untuk mengasah keterampilan. Gus,
Wilayah tetap. Wilayah tetap sekitar jembatan 5 sampai batas gereja. Maskan, Ya Gus. ambil sebagian lagi. Baik Gus. Bagaimana kabar mengenai tempat ini? Kita masih bisa berkumpul di sini sampai akhir tahun, Gus. Bagus. Bagus. Tahun depan kita cari tempat yang lebih baik, lebih luas, lebih bagus daripada tempat ini. Orang-orang tak boleh putus asa. Iya Gus. Sekarang pergilah. Pergi melatih kemampuan kalian sesuai kemampuan masing-masing. Pergi. Siap, Gus. Gas. Gas, gas. Ayo. Woi, kamu ngapain? Berikan sini. Walah, akhirat itu ternyata seperti ini toh. Indah sekali. Beautiful. Tempat aneh apa ini? Kok ada yang ngomong ya? Tempat aneh. Ini loh akhirat goblok. Siapa itu? Siapa sih yang ngomong ini? Ada orang di sana? Mana ya orangnya ya? Suara siapa? Oh ya. Perasaan aku di sini sendirian loh. Siti. Siti. Kamu Apa? Siti, kamu kenapa di sini Siti? Siti. Siti katamu. Ini ibu pak, bukan Siti. Ibu. Setan. Ternyata selama ini kamu hidup gelap. Kurang ajar kamu ya. Kabur. Jangan lari kamu. Jadi selama ini kamu tidur dengan wanita bernama Siti itu. Tidak Bu, tidak. Gila ya kamu pak. Tidak Bu, dengarkan penjelasanku dulu. Apa yang mau kamu jelasin? Ayolah, dengarkan aku Jangan dulu. aku jijik. Ayolah, dengarkan aku dulu. Percayalah. Siti yang ku tidur malam itu, wajah tubuhnya mirip sekali denganmu, Bu. Jadi aku ini Siti begitu katamu. Akal-akalanmu aja kan pak? Tidak seperti itu, Bu, maksudku. Asal ibu tahu ya, mata Siti itu, Bu, indah sekali. Hingga aku lupa ingin berkedip, seperti ketika aku sedang memandangmu. Aduh, bapak ini bisa aja. Jadi, secara rohania, malam itu, malam yang indah itu, sama saja seperti aku sedang tidur denganmu, Bu. Percayalah. Apa betul pak seperti itu? Baiklah, ikut Apa? denganku. Ha
saya umumkan pada bulan, pada bintang, kini telah ku miliki seorang kekasih. Dunia akhirat, demi kejujuran dan takdir akhirat, kebenaran memang selalu sukar diungkapkan, tapi cintaku padamu tentu saja. Tentu saja apa, Pak? Jelas, Bu. Aduh, bisa aja Bapak ini. Jadi malu. Oh iya. Omong-omong, kapan kamu mati, Pak? Bu, kamu ini selalu saja banyak tanya. Ya maaf toh, Pak. Tanya lagi ya. Apa sebabnya kamu mati, Pak? Mungkin lantaran COVID-19. COVID-19 katamu. Iya. Atau mungkin lantaran aku tak tahan terus-terusan menanggung malu karena anak kita Tarminah itu, Bu. Tunggu. Tarminah katamu? Kenapa dia, Pak? Ya, seperti yang Ibu tahu, anak kita Tarminah itu adalah seorang pelacur dan aku malu, Bu. Pak, malu itu boleh saja, tapi tak usah terlalu lama. Tidak. Baik. Tidak, Bu. Bagaimana tidak? Seluruh keluarga saya, dari kakek buyut saya hingga ayah saya adalah seorang ulama terkenal. Sedangkan Tarminah, Pak, kita kan sudah berusaha untuk mengisahkan dia dan Tuhan pun tahu itu, Pak. tapi Bu, ini adalah soal kehormatanku, Bu. Sudah aku bilang, kenapa masih marah-marah? Tidak, Bu, ini tidak hanya soal ketuhanan dan ini semua Sudah, Pak, sabar. Kenapa sih masih Ibu marah-marah ini terus? selalu saja seperti itu. Apa ini? Wah. Bapak, Ibu, Pak, Bu, Tarminah menyesal, Pak, Bu. Bapak, Ibu. Tar, sudahlah. Jangan menangis terus. Sudah 10 tahun aku tidak menangis, Mardi. Kini biarkan aku menangis selama 2 menit saja. Lalu aku Nangislah kalau kau mau. sudah tidak bisa lagi menangis, Tar. Maka diamlah dan biarkan aku menangis. Sudahlah. Kita harus segera ke kantor wali kota. Kita sangat diperlukan di sana. Mardi, biarkan aku menangis sebentar. Baiklah. Menangislah dulu. Permisi. Siapa? Ada apa? Mau apa nanti? Tarminah. Udah. Lagi nangis. Nanti tidak terima tamu. Terima. Tunggu sini kenapa? Tar, aku tunggu kamu, Tar. Mana tunggu aja. Tar, ayo, Tar. Kita harus segera ke kantor wali kota. Kenapa? Orang tuaku di sana. Mereka mencariku. Kenapa mereka di sana? Mereka tetap berpendapat kalau aku wali kota Surabaya. Tapi Sudahlah, ayo Tar. Kita harus segera ke kantor wali kota sekarang. Ayo, Tar, ayo. Tar, Tarminah. Ada kayak baru, Tar. Nama coba. Tarminah. Di mana kamu? Jalan. Tipu aku.
Habis syuting anjing. Ketemu lagi, Pak. Ketemu lagi. Iya Bu, ketemu Mardi Bu. Wah. Katanya sekali, Pak. Iya, bro banget Bu. Bu, ini Bu. Bu, kain jati Bu. Mahal banget. Di desa nggak ada yang kayak gini. Iya, Pak. Boleh dibawa nggak Bu? Oh, Bu, itu Bu. Boleh. Ini vas mahal banget Bu. Bisa dibawa nggak Bu? Wajinya nggak, Pak? Paksa aja masukin. Nggak apa-apa, Pak. Selamat siang. Yang bisa saya bantu? Mari, silakan. Iya, saya kesini mau bertemu dengan anak saya wali kota itu. Kalau saya boleh tahu, ini Bapak dan Ibu dari mana ya? Dari kemarin. Ah, Ibu bisa aja dari hati Mbak. Maksud saya dari desa. Dari desa dan ini bertemu siapa tadi, Pak? Mardi. Mardi, ya. Pak, tapi Pak, sayangnya di sini nggak ada loh yang namanya Mardi. Mbak, saya sudah menyebut nama saya. Nama anak saya sudah saya sebut beserta pangkatnya. Saya harus menyebutkan apa lagi Mbak supaya bisa bertemu dia. Saya paham kok perasaan Bapak dan Ibu ingin bertemu anaknya. Tapi Pak, bukan di sini Pak tempatnya. Di mana Mbak? Di rumahnya. Kami tidak tahu di mana rumahnya. Sudah jelas kok. Ini kantor mewahnya. Iya kan Bu? Lebih gampang kita bertemu dengan anak kami di sini. Kenapa Mbak? Nggak boleh? Barangkali Mardi sedang repot Pak. Lagi rapat atau mungkin lagi dinas. Itulah Mbak. Kenapa Mbak nggak boleh gegabah pada tamu? Baiklah, saya akan jelaskan kenapa saya harus bertemu dengan anak saya yang wali kota itu. Loh, Mbak, Mbak mau makan? Apa yang dengan saya? Maaf ya Pak, maaf sekali lagi. Tapi coba deh lihat jamnya. Ini jam makan siang. Saya makan dulu ya Pak. Baiklah, saya biarkan Mbak untuk makan, tapi jangan lupa dengan saya ya. Kenapa saya harus bertemu dengan anak saya yang wali kota itu? Karena sudah berbulan-bulan wali kota itu tidak berikan kami wesel. Tunggu. Wesel Pak di zaman sekarang. Iya, Ini masih zaman wesel. Apa itu wesel? Duit Pak. duit. Oh, ya ampun Ibu. Transfer duit itu namanya. Yaudah deh. Terserah. Tadi Bapak dan Ibu mau bertemu siapa tadi? Mardi, Mbak. Tepatnya Muhammad Mardi. Itu yang katanya Bapak wali kota. Iya. Tapi Pak, wali kota di sini itu namanya Muhammad Mabrur. Mbak, cuma beda huruf saja. Apakah jadi masalah? Tapi beda Pak, coba dilihat di sini. Coba lihat, jelas-jelas tertulis Bapak wali kota Muhammad Mabrur. Pak, Bu, Bapak ngapain? Maaf, saudara siapa? Udah mau cari siapa? Mardi, Pak. Anak Bapak. Mardi siapa? Anak Bapak siapa? Anak Bapak. Dan ini menantu Bapak. Tidak. Cara kalian menipu orang tua seperti kami sudah jelas.
Sudah jelas kok, anak kami adalah wali kota. Dan kalian menganggap sebagai anak kami. Omong kosong. Bu, Dengar dulu. Bu. Bu, Pak, tunggu dulu ya. Pak, tunggu dulu. Tenang kalian semua. Dasar manusia-manusia jahat. Sadarilah posisi kalian. Daripada kalian ribut sembarangan, pilihlah seorang ketua. Saya lah ketua itu. Kau sis. Ayolah, percayakan saja pada saya. Baik, seperti kata pepatah, diam berarti setuju. Hei kalian, sekarang sebagai ketua, biarkan saya memainkan peran saya. Ada persoalan apa? Dia menganggap sebagai anak saya. Dia mengingkari bahwa saya anaknya. Emangnya bapak siapa? Saya adalah bapaknya. Anak bapak siapa? Masa harus dikasih tahu? Anak saya wali kota tentunya. Saudara wali kota? Bukan. Kalau begitu jelas, saudara bukan anak orang ini. Akuilah dirimu sebagai wali kota, nak. Nanti kami akan mengakuimu sebagai anak. Jadi bagaimana? Kita tetap harus berusaha agar bapak, ibu, lalu memanggil kita sebagai pencopet dan pelacur. Bagaimana saudara? Pak, apa alasan bapak dan ibu tidak mau menerima kami sebagai pencopet dan pelacur? Pekerjaan kalian tidak sesuai dengan impian kami. Jadi bagaimana? Kalau begitu, dia memang bukan bapak saya. Sama tinggal, nak. Pergi. Jadi bagaimana? Baiklah saudara-saudara, kedua belah pihak telah membuat keputusannya masing-masing. Jadi, kesimpulannya adalah anaknya seorang wali kota. Sudah bilang. Terima kasih, nak. Sama membantu. Semoga bahagia kalian ya. Ya, saya pergi dulu kalau begitu. Bu, selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa. Iya. Lupa makan ya, Pak. Selamat siang, Mbak. Saya di sini ingin bertemu dengan anak saya wali kota itu. Oh, ini Bapak yang tadi ya? Ayo, Orang ayo coba tebak. tua Bisa dari jadi. wali kota. Betul. Bu, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, daya ingatmu sangat luar biasa. Terima kasih, Bapak. Kebetulan sekali Pak Wali Kota sedang menuju kemari. Ditunggu ya. Pak, Bu. wali kotaku. Madi, pasti kamu sibuk banget di luar kota.
Sudah biasa Pak sebagai wali kota. Pasti uangmu sebesar gunung Salak. Ah, lebih besar lagi Pak, segunung Fuji. Ah, Fuji apa? Itu Pak, gunung yang di sana. Negeri. Oh iya. Pak, Bu. Sudah. Baik, kita langsung pulang saja. Ayo Pak. Tunggu, di rumahmu ada toilet duduk nggak? Ada Pak. Soalnya di desa ada yang toilet jongkok. Bapak nggak bisa keluar kalau jongkok. Ada Pak. Ada kan? Ada. Oke. Bu, Ayo Pak. Bu. ayo keluar. Tunggu. Selamat tinggal, Mbak. Oh iya, makasih Pak. Ayo Pak. Pak, Bu. Ayo Bu. Cepet Bu. Apa yang nungguin ini? Ayo cepet Bu. Iya, Pak. Zaman sekarang orang mau ngayal ada gak sih? Mardi, apa yang terjadi? Tanganmu kenapa? Kesialan menimpa besar. Beginilah hidup. Kehidupan memang pahit, Mardi. Jalan kenapa, Tan? Penyakit sifilisku makin parah, Mardi. Copet. Dan terus mencopet. Kalau bisa, aku akan terus nyopet setelah aku mati. Aku tak pernah memikirkan segala tindakanku. Yang ku tahu pasti, aku dan Mardi saling setia dan mencintai. Aku mencintaimu, Tan. Dan aku selalu gemas pada hidup ini. Aku juga Mardi. Baumu mulai busuk, Tan. Mardi, darahku mulai keluar. Tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Tetapi penyakit sifilismu itu membuatku muak. Tapi aku tetap terimamu apa adanya, Tan. Itu istirahat Mardi.
Sebentar lagi lu kalau kamu pergi. Jangan sedih ya. Aku tidak pernah kecil hati seperti kamu tahu. Memang. Dan itulah yang membuatku tergila-gila padamu. Aku jadi teringat saat kecil kamu sering mengintip saat mandi. Saat itu aku masih bocah. Dan aku sangat malu kalau ketangkap basah. Mar, Tan, kita bahagia bukan? sangat Marti, sangat bahagia. Ya, karena kita selalu berhasil dan berhasil melewati penderitaan demi penderitaan. Tapi Mar, aku merasa sebentar lagi aku akan kalau begitu setubuh aku Mardi. Aku ingin Mati. Aku bukan. Mar, Iya kan? bagaimana jika aku pergi dulu? Jangan bicara aneh-aneh. Omonganmu nggak lucu. Sudah susah payah kita mencapai titik ini. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Baiklah, aku tidak akan kemana-mana. Tapi aku lelah. Biarkan aku istirahat sejenak ya. Jangan, Tapi aku mengantuk Mardi. jangan. Ngobrol saja denganku. Jawab, Tar. Jangan khawatir. Hidup kita masih baik-baik saja. Setelah luka lukaku kering, aku masih bisa kerja. Dan kau tinggal santai saja di rumah. Tar, Tamina, Tamina, Tamina jawab, Tar. Tar, buka matamu, Tar. Tamina, Tamina, Tamina bangun, Tar. Tamina, Tamina bangun, Tar. Tamina, Tamina jangan tinggalin aku sendiri, Tar. Tamina, Tamina, Tamina bangun, Tar. Tamina bangun, buka matamu, Tar. Tamina bangun. Tamina, Tamina, Tamina.